Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update beberapa hal yang nggak termasuk di dalam market crypto saja. Saya akan update overall secara market finansial itu bagaimana, secara outlook. Namun kita tetap akan membahas mengenai price action dari Bitcoin sendiri, seperti yang kita sering bahas juga dalam beberapa video terakhir. Nanti kita bahas mengenai teknikalnya, tapi kita akan review overall ke dalam market finansial. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di minggu ini akan menjadi minggu yang sangat penting, minggu yang cukup besar juga kalau menurut saya. Dikarenakan salah satunya akan ada FOMC meeting ya di tanggal Maret 21 sama Maret 2022 gitu. Jadi beberapa hari lagi gitu. Jadi kita bisa menunggu untuk keputusan ini juga, FOMC meeting yang akan menjadi sangat besar dan bisa menentukan masa depan market juga, financial market, khususnya dengan ada bank crisis di dunia gitu ya. Dan di video kali ini kita coba update, dan kalau misalnya teman-teman menemukan video update ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, maupun mungkin bisa pencet tombol like-nya juga, ya biar lebih bisa dilihat semua orang juga ya. Kita bisa langsung masuk untuk update market untuk hari ini. Kembali lagi, market sudah sentuh area level 28.000. Saya sempat update di Telegram, Bitcoin sudah sempat menyentuh angka 28.000 berapa nih? Tadi sempat menyentuh angka 28.400-an. Ini udah sesuai dengan target resistance kita berada di area level 28.500-an. Nanti nextnya bagaimana kita coba update secara teknikalnya dulu. Tapi banyak hal yang akan kita bahas di video ini dulu gitu ya. Kita lihat secara 24 jam terakhir ada Conflux, Solana, Synthetix, Stacks, Ego, Multiverse X ya, EGLD yang mengalami kenaikan ya, karena Bitcoinnya mungkin sudah break 28.000. Jadi market cenderung sedikit positif ya, ada positif, walaupun kalau saya perhatikan altcoin nggak terlalu bergerak banyak ya. Banyak altcoin yang nggak terlalu have a significant movement ya. Kita di sini XRP mengalami penurunan lagi, ada One Inch, ada Apecoin, ada Matic, Lido DAO, dan beberapa kripto lainnya gitu ya. Justru di saat Bitcoin break 28.000 ini mereka belum terlalu moving ya. Kita lihat seperti Matic di sini malah mengalami koreksi 3%-an, dan beberapa kripto lainnya juga gitu ya. Ini agak sedikit lagging. Fear and Greed kita lihat di level 66 ya, mungkin dikarenakan Bitcoin yang naik terus. Nanti saya akan explain juga kenapa Bitcoin mungkin kenapa dia naik gitu ya. Kita sudah di dalam fase greed juga ya, 66. Next kita bahas dulu. Nah, kemarin kita sempat membahas dengan Bitcoin potensi ke $1 juta. Bukan artinya kita lihat wah Bitcoin ke $1 juta, tapi kita tahu dengan yang namanya satu orang tokoh, Balaji gitu ya, mantan CTO dari Coinbase juga, dimana dia membahas tracking Balaji Bitcoin bet ya, taruhannya dia $1 juta gitu ya. Dia prediksi bahwa Bitcoin akan ke $1 juta by June 2023 atau 2023, pertengahan 2023. Apakah mungkin? Secara kasat mata sebenarnya nggak mungkin ya. Saya lihat juga pun sebenarnya ini terlalu optimis sekali. Tapi Balaji ini bukan orang yang bisa dibilang nggak mengerti hal itu gitu ya. Ini yang kemarin kita bahas di video gitu ya, bahwa ya memang mungkin nggak ke $1 juta, tapi mungkin dilihat secara tren ini cukup positif ya. Tapi ini teman-teman bisa lihat aja ya, actual price-nya warna orange, yang warna hitam ini adalah Balaji bet. Istilahnya kalau kita ke $1 juta pada saat Juni 2023, bayangkan gitu ya. Bitcoin at 27.000 ini hampir sama dengan Tesla gitu ya, dengan 500 miliar market cap media. 100.000 mirip dengan Apple. 500.000 ini gold. Kalau $1 juta ini hampir sama dengan US Treasury market, 24 triliun dolar ya. Sesuatu yang mungkin someday ke-achieve gitu ya, tapi ini dalam beberapa puluh tahun lagi gitu ya. Atau mungkin saya salah ternyata, bisa juga. Tapi ya kita tetap optimis bahwa market Bitcoin secara khususnya tetap uptrend gitu ya. Tapi mungkin nggak $1 juta. Tapi ya siapa tahu benar juga, nggak ada yang nolak juga sebenarnya. Saya pun juga masih nggak apa-apa kalau Bitcoin ke $1 juta. Justru senang ya. Nah, kita lihat juga dari sini year to date performance for 2023 so far. Di sini ada Bitcoin yang mengalami kenaikan 68,5%, leading dibandingkan dengan beberapa financial market lainnya. Gold, emas juga lumayan besar kenaikannya 9%. Nasdaq naik 15,25%, S&P 500 naik 2,4%, dan TLT naik 5,3%. Ya, jadi Bitcoin kita bisa lihat memang menjadi the most top performing assets lah kalau kita lihat ya. High risk, high reward gitu. Makanya saya lumayan menarik dengan crypto gitu ya, karena ini ya, kita lihat Bitcoin secara overall, secara trennya pun masih positif.
Di sini juga minggu ini bukan hanya ada FOMC, kita bahas juga ya. China presidency arrive in Russia ya, buat state visit. Jadi ini presiden China dengan presiden Rusia ya, si Putin. Jadi ini mereka berdua bertemu, ini akan besar juga gitu ya. Lalu ngomongin tentang China juga, Hong Kong ya. Di sini sempat saya share juga di Telegram, starting from June 1st atau 1 Juni ya, 1 Juni, Hong Kong will officially allow all retail investor to invest in large cap cryptocurrency. Jadi bisa dibilang ya diperbolehkan untuk investasi untuk beli kripto ya. Cryptocurrency investing will become fully legal, semua legal. Ya, saat ini sebenarnya bukan dikatakan ilegal. Kalau kita dari sini, retail investing in crypto is currently a gray area in Hong Kong. Jadi abu-abu kalau di Hong Kong, kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, biar lebih jelas ya, a gray area. Jadi mungkin boleh, mungkin nggak boleh, abu-abu gitu ya. It is not illegal, tapi nggak legal juga. Tapi dengan adanya ini dilegalkan, ini mungkin akan menambah pasukan retail lagi, khususnya Hong Kong sebagai, kalau saya lihat, financial hub yang cukup besar, salah satunya di Asia bisa dibilang ya. Untuk transaksi dan lain-lain itu kan mainly di Hong Kong kalau di Asia. Jadi ini good news untuk crypto market juga gitu ya untuk saat ini. Next up, sebelum kita masuk lagi karena masih banyak juga, ini mungkin baru setengahnya. Kalau teman-teman masih cari exchange ya, yang untuk mungkin trading ataupun invest atau mungkin additional exchange yang teman-teman mau daftar, saya sangat rekomen untuk exchange Binance juga gitu ya. Teman-teman bisa deposit juga, bisa mendapatkan bonus kalau menggunakan referral code saya, ada di deskripsi. Ya, ada di deskripsi, teman-teman tinggal klik, tinggal register aja gitu ya. Bahkan dapat hadiah juga dari Binance ya, get up to 100 dapat USDT ya untuk trading fee. Tapi teman-teman harus register, harus KYC dan lain-lainnya. Binance ini menjadi salah satu top exchange juga dikarenakan ya kita bisa lihat 38 miliar trading volume-nya paling besar. Cryptocurrency listednya ada 350 lebih, lengkap gitu ya. Registered usernya juga banyak dan transaction fee-nya juga relatif lebih low. Bahkan kalau teman-teman beli Bitcoin itu nggak ada fee sama sekali. Gitu ya. Jadi teman-teman feel free kalau teman-teman mau support channel ini ataupun download aja Binance. Next up kita bahas FOMC. Nggak bosan-bosan karena ini akan menjadi big event ya, main event di minggu ini, Maret 21-22. Nah, ini yang kemarin kita bahas, akan menjadi menarik sekali kalau misalnya secara suku bunga mulai ya. Kita lihat current target rate-nya ini 4,5% sampai 4,75%. Dan kita lihat 4,5 sampai 4,75 ini udah 44% ya kira-kira. Jadi bisa dibilang ini udah 50-50. 44% di sini artinya adalah nggak akan ada kenaikan suku bunga. Ya, nggak akan ada kenaikan suku bunga. Sedangkan kalau di sini 475 sampai 500 berarti 4,75% sampai 5%. Ini kenaikan suku bunga 25 basis point. Ya, naik 25 basis point atau 0,25%. Probability-nya masih lebih favoring yang 56%. Dan kalau saya lihat saat ini juga sebenarnya bisa dikatakan mungkin market sudah price in kenaikan basis point 25 basis point. Ini dikarenakan dari bulan lalu, dari meeting FOMC sebelumnya sudah dikatakan kemungkinan besar Maret masih tetap akan naik secara basis pointnya, dan orang-orang lihat mungkin di bulan Maret naiknya akan 25 basis point ya, tanpa disadari juga ternyata ada bank crisis, dan ini menjadi alternatif baru di mana kemungkinan the Fed gak menaikkan suku bunganya gitu, 44% probability-nya. Dan ini udah hampir sama sebenarnya ya perbandingannya. Jadi ini sangat menentukan sekali kalau saya lihat gitu ya. Kalau lebih aman sebenarnya teman-teman menunggu hasilnya. Kalau misalnya dia nggak naikin suku bunga, ya intinya kalau nggak naikin suku bunga, ini mungkin the Fed concern dengan status bank crisis saat ini. Ya. Sedangkan kalau dia naik 25 basis point, berarti dia tetap masih strict. Mungkin the Fed ini masih akan lebih kuat. Kita masih fokus ke dalam inflasi, banking crisis, tapi bisa kita handle. Intinya seperti itu kalau menurut saya ya. Dan memang the Fed ini bukan hanya dari suku bunga. Kalau teman-teman lihat mana ya, nah ini dari press release ini dari European Central Bank, Coordinated Central Bank Action to Enhance the Provision of US Dollar Liquidity. Ini besar sekali. Kita lihat Bank of Canada, Bank Sentral Kanada, Bank Sentral Inggris, England, Jepang, Eropa, dan Federal Reserve maupun Swiss juga. Mereka ini bekerja sama dengan adanya Coordinated Central Bank Action. Ini intinya apa? Intinya ini bisa dibilang ya mereka membuat
akses ke US dollars easier untuk bank-bank gitu ya, bank-bank dapetin dolar. Dan ini akan reduce stress dengan hopefully ya bank krisisnya ini bisa diminimalisir gitu ya, secara mungkin pressure-nya gitu ya. Dan ini mungkin akan membuat kalau menurut saya dolar akan sedikit melemah juga gitu ya. FOMC kita lihat dari sini, Goldman Sachs, we expect the Fed to pause at its March meeting this week. Jadi kalau dari Goldman Sachs dia bahas pause, artinya nggak akan ada kenaikan karena stress in the banking system. Ya takutnya mungkin tambah parah dan lain-lainnya. Nah kalau teman-teman lihat dengan yang ini dari European Central Bank, di sini Tatox Makro sempat membahas kesimpulannya. Fed have opened the floodgate for fiat dollars. Untuk dolar dibuka istilahnya ya. Kalau kan Anda butuh dolar silakan diambil. Intinya seperti itu. Dengan cara frekuensi of operationnya yang awalnya tadi mingguan sekarang menjadi harian gitu ya. Impact of tightening lessons, berarti berkurang secara tighteningnya. Lalu demonstrate that the Fed are concerned about market stability right now. Bahwa kelihatan bahwa ya the Fed ini mulai ya concern gitu ya, dan ada kemungkinan dengan adanya ini mungkin mereka bisa pause juga ya secara suku bunganya. Jadi ini untuk update-nya. Sekarang kita bahas mengenai Bitcoin. Nah, kita bisa lihat price reaction. Di sini market baru buka persis pada saat video ini. Kalau teman-teman buka misalnya Standard & Poor's Index ya, saya rekam pada saat mereka buka. Nah, ini ada di sini ya, jam 8:30 waktu WIB gitu ya. Ini baru buka market, langsung ada reaksi ya jam 8:30. Biasanya seperti itu karena market baru open, dan kita bisa lihat Bitcoin sedikit melemah. Wow, langsung 278 ya. Ini mengalami dump yang cukup lumayan, turun 1,5%. Jadi ini kita bisa lihat penurunan ini secara live. Secara target sebenarnya saya lihat di sini Bitcoin memang sudah testing ke area 2 level ini. Kita bisa argue dia seperti membuat double top, dan saya bisa lihat juga kalau misalnya double top ini bisa happening juga. Ya di sini double top di sini, mungkin ini bisa di trace back, mungkin bisa possibly ke area bawah ini lagi gitu ya kalau menurut saya. Atau skenario yang mungkin bisa kita lihat, mungkin Bitcoin bisa testing ke area ini, ke area kisaran level 27.500-an di sini. Ya, ini persis ada exponential moving average 50-nya, hopefully di sini naik, bisa menjadi level support secara time frame 1 jam, dan ini bisa push through, mungkin break ke area kisaran level 29. Ya, ini kalau misalnya terjadi hal seperti ini, mungkin pump before FOMC. Pada saat sebelum FOMC, market mungkin akan mengalami pump dulu untuk flush beberapa posisi yang dibuka. Ya, kalau kita dari Bitcoin sendiri mungkin flush ke area level 29, baru ada pullback di pullback menjelang pada saat FOMC. Ini menjadi salah satu skenario yang saya perhatikan juga, karena saya lihat sentimennya masih bullish juga dengan adanya injecting ke mana ya dari ini European Central Bank juga, tightening lessons dan lain-lain. Ini bisa membuat sebenarnya Bitcoin justru cukup positif. Ya tapi ini kita lihat akan reaksi marketnya dulu terlebih dahulu. Tapi ya jangan terlalu gegabah juga gitu. Kalau teman-teman mau lebih clear, saya rasa sebenarnya menunggu dulu untuk hasil dari FOMC meeting sendiri. Gitu ya, apakah sebenarnya Bitcoin akan kembali ke dalam 1 juta dolar juga, ataupun ke level 30.000 saja, kalau menurut saya juga sudah sangat besar juga gitu ya untuk Bitcoin. Nah, jadi kira-kira ini kembali lagi disclaimer on and do your own research kepada teman-teman ya. Yang kita bisa lihat juga, kalau teman-teman lihat secara volatility atau VIX, ini adalah volatility index ya. Kalau teman-teman lihat secara time frame daily-nya, ini juga kelihatan ya, dimana secara volatility dalam 1 minggu terakhir dari awal Maret sebenarnya, dari awal Maret ini market udah mulai mengalami kenaikan secara volatility-nya. Expect sebenarnya market akan lebih naik lagi, mungkin bisa testing ke area ini secara short term ya, karena kita dari sini kan menjadi area resistance-nya. Kembali lagi, ini bukan price, ini bukan harga gitu ya. Intinya kalau misalnya di sini dia naik karena ini volatility index, semakin dia naik artinya volatility-nya semakin besar gitu. Dan kalau kita dari sini ini ada confluence beberapa kali dia testing ke area ini, possible sebenarnya volatility index-nya naik ke area ini. Artinya kalau dia mengalami uptrend ke area ini, ya volatility akan dimulai. Volatility itu bisa dua arah gitu ya, bisa ke bawah, bisa ke atas gitu ya, karena lebih mengukur ya pergerakan harganya saja. Ya, kita lihat juga Bitcoin dominance. Dan Bitcoin dominance juga menurut saya secara time frame daily udah hit resistance juga, tapi ini consider masih cukup strong movement juga yang kita bisa di time frame daily-nya. Kalau teman-teman lihat secara time frame weekly-nya, yang saya akan perhatikan mungkin lebih ke arah weekly di minggu ini.
ya ini udah hit resistance zone sih gitu. Apakah dia akan breakout atau dia akan reject, ini kita akan perhatikan. Tapi yang saya lihat reaksi market untuk saat ini untuk beberapa altcoin secara khususnya belum terlalu kuat ya. Ini kita bisa label juga sebenarnya untuk Bitcoin dominance ini menjadi level supportnya juga sih. Menarik sekali ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali testing belum ke break juga. Ada kisaran level 39,5% ya. Jadi mungkin ini dulu untuk update segala hal yang terjadi di financial market yang saya bisa update di hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ya, karena like teman-teman juga berarti. And thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.